Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kembali bertemu dengan Bu Yanti pada mata pelajaran IPA. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi pemanfaatan medan magnet pada migrasi hewan. Anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu peserta didik dapat menjelaskan manfaat medan magnet bumi pada migrasi hewan. Setiap wilayah di belahan bumi akan mengalami perubahan musim pada setiap tahunnya. Nah, perubahan musim tersebut berakibat atau berdampak pada makhluk hidup, di antaranya termasuk hewan-hewan, baik hewan yang hidup di darat, di air, ataupun di udara, akan melakukan migrasi untuk melangsungkan kehidupannya. Apa itu anak-anak migrasi? Migrasi adalah perpindahan tempat pada musim tertentu. Tujuan daripada migrasi ini adalah satu, untuk mencari mangsa atau makan, kemudian yang kedua untuk berkembang biak, dan yang ketiga untuk menghindari musuh. Nah, anak-anakku sekalian, pernahkah kalian berpikir bagaimana hewan melakukan migrasi? Mengapa pada saat migrasi hewan tidak salah arah atau tersesat? Nah, untuk menjawab tersebut, mari kita pelajari pemanfaatan medan magnet pada migrasi hewan. Anak-anakku sekalian, kehidupan makhluk hidup di bumi dipengaruhi oleh medan magnet bumi. Apa itu medan magnet bumi? Medan magnet bumi adalah daerah di sekitar bumi yang masih dipengaruhi oleh gaya tarik bumi. Sebagian besar hewan memanfaatkan medan magnet bumi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Nah, ini anak-anak, kalau kita lihat, jadi bumi kita ini adalah mengandung magnet, ya, diibaratkan seperti magnet batang besar, ya. Nah, gaya magnet ini yang berpengaruh pada hewan-hewan ataupun benda-benda yang mengandung magnet. Hewan mampu mendeteksi medan magnet bumi karena di dalam tubuh hewan terdapat magnet. Fenomena tersebut dinamakan biomagnetik. Nah, anak-anak, tahukah kamu hewan apa saja yang melakukan migrasi dengan memanfaatkan medan magnet bumi? Yang pertama yaitu adalah migrasi burung. Beberapa jenis burung yang melakukan migrasi pada tiap musim tertentu yaitu burung elang, burung layang-layang. Burung bermigrasi dengan menggunakan partikel magnetik yang ada pada tubuhnya untuk menciptakan peta navigasi dengan memanfaatkan medan magnet bumi. Nah, anak-anakku sekalian, burung merpati menjadi simbol pengiriman surat, simbol kantor pos Indonesia. Mengapa? Anak-anakku, zaman dahulu burung merpati digunakan untuk mengantar surat. Nah, nih. Burung merpati pos juga menggunakan magnet bumi untuk mengantar surat. Bagaimana cara merpati untuk mengetahui jalan pulang? Nah, merpati bisa tahu jalan pulang yaitu dengan menggunakan magnet bumi. Hal itu dibuktikan dengan hasil penelitian Comel pada tahun 1974 yang memasang magnet di kepala burung merpati. Ternyata, setelah dipasang magnet pada kepalanya, burung merpati tiba-tiba kehilangan arah dan tidak mengetahui jalan pulang. Yang kedua adalah migrasi ikan salmon. Ikan salmon melakukan
migrasi dengan tujuan untuk berkembang biak. Ikan salmon memiliki kemampuan untuk kembali ke aliran sungai air tawar, tempat awal mereka menetas dan tumbuh setelah berenang ribuan kilometer mengarungi lautan. Berdasarkan penelitian, ikan salmon yang melewati sungai Fraser di Kanada dapat kembali ke sungai Fraser lagi setelah 2 tahun bermigrasi mengarungi Samudra Pasifik. Hal ini dikarenakan sungai Fraser memiliki medan magnet tertentu yang dapat dideteksi oleh ikan salmon. Yang ketiga, anak-anakku, adalah migrasi penyu. Penyu memulai dan mengakhiri migrasi di pantai timur Florida, Amerika Serikat. Jalur migrasi sepanjang 12.900 km melewati Laut Sargasso, wilayah perairan Laut Atlantik Utara. Waktu yang dibutuhkan untuk sekali migrasi adalah 5-10 tahun. Nah, untuk penyu, tidak seperti migrasi hewan lain yang umumnya dilakukan secara berkelompok. Nah, penyu berimigrasi secara sendiri tanpa mengikuti penyu yang lain. Kemudian anak-anakku, untuk yang keempat adalah migrasi lobster duri. Peneliti yang bernama Kenneth Lohman mengobservasi kemampuan lobster duri untuk mendeteksi medan magnet dengan cara meletakkan lobster duri ke dalam bak air yang dapat diatur medan magnetnya. Setiap kali medan magnet dirubah, ternyata lobster duri akan menyesuaikan diri untuk tetap bergerak menuju arah kutub utara. Hasil dari penelitian tersebut membuktikan bahwa lobster duri mampu merasakan medan magnet bumi untuk memandu migrasi yang dilakukan dari lepas pantai Florida menuju lautan lepas yang lebih hangat dan tenang di setiap akhir musim gugur. Nah, anak-anak, untuk yang terakhir yaitu magnet dalam tubuh bakteri. Magnetotik bakteria. Nah, ini merupakan kelompok bakteri yang mampu melakukan navigasi dan bermigrasi. Di dalam tubuh magnetotik bakteria ini, anak-anak, terdapat organel yang bernama magnetosom, di mana magnetosom ini tersusun atas senyawa magnetit atau rumus kimianya Fe3O4 atau grigit, rumus kimianya Fe3S4, yang memiliki sifat kemagnetan jauh lebih kuat dibandingkan dengan magnet sintetik atau yang dibuat oleh manusia. Nah, magnetosom dan senyawa yang terkandung di dalamnya masih terus diteliti dan diduga memiliki potensi yang besar untuk digunakan dalam bidang kesehatan. Nah, magnetotik bakteria ini ditemukan pertama kali oleh Richard P. Blackmore pada tahun 1975. Nah, anak-anakku, jadi untuk hewan-hewan yang bermigrasi tadi ada 5 ya, yaitu ada burung, ikan salmon, kemudian penyu, lobster duri, dan magnetotik bakteria. Nah, sehingga dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan ya anak-anak bahwa hewan-hewan dapat bermigrasi itu karena memanfaatkan medan magnet bumi sebagai alat navigasi sehingga tidak akan tersesat pada saat berangkat ataupun pada saat pulang. Jadi sekali lagi bahwa hewan-hewan dapat bermigrasi karena memanfaatkan medan magnet bumi sebagai alat navigasi. Nah, anak-anakku sekalian, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Kita bertemu lagi pertemuan yang akan datang dengan materi sifat-sifat gaya magnet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.